demokrasi itu mengatakan bahwa pemilihan langsung adalah pengejawatan kedaulatan rakyat. Itu bohong besar. Setelah kajian kami di Rumah Pancasila bahwa tingkat pendidikan rakyat kita tidak sekolah 30%, lulus SD 30%, lulus SMP sampai SMA 34%. Jadi 94% rakyat kita adalah golongan di bawah pendidikan sampai menengah. Sedangkan sementara orang-orang yang pinter-pinter itu D3, S1, S2 sama S3 itu hanya 6%. Bayangkan sekarang dengan 94% rakyat kita yang seperti ini dimasukkan dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, apa yang terjadi? Demokrasi pemilihan langsung itu adalah berbiaya sangat tinggi. 94 rakyat kita tidak mungkin ikut konsentrasi dalam pemilihan, dan itu dihilangkan. Kalau saya mengatakan bahwa MPR telah menghilangkan kedaulatan rakyat, dimulai dari penghapusan referendum, kenyataannya kemudian dilanjutkan dengan apa? Menghapuskan utusan golongan dan utusan daerah, sehingga MPR itu sekarang hanya ada satu golongan, yaitu golongan partai politik. Jadi apa ini yang digembar-gemborkan oleh Saiful Mujani bahwa demokrasi ini adalah selalu mengatakan check and balances? Materialnya aja sudah tidak balance, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya menyimak uraian Bang Hatta Taliwang, terus Bapak Amir Hamzah, dan terakhir Pak Purnomo, sebetulnya muaranya satu. Kita ini tidak punya kedaulatan rakyat. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 45, menurut kajian kami di Rumah Pancasila, hampir 20 tahun saya mengkaji ini, bahwa sebetulnya bukan amandemen, tetapi telah terjadi kudeta konstitusi yang dibungkus amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kenapa itu saya katakan kudeta konstitusi? Karena diawali dengan dicabutnya TAP MPR tentang referendum, yang kedua dicabutnya undang-undang tentang referendum, sehingga kita dimasukkan dalam sistem demokrasi liberal. Nah, di sini kajian kami bahwa sebetulnya MK pun telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, karena di Undang-Undang Dasar hasil amandemen pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya kedaulatan itu harus dijalankan menurut Undang-Undang Dasar 45. Maka ketika kita ngomong demokrasi, di pasal 22E itu ada pasal yang mengatakan bebas, rahasia, dan ya langsung bebas dan rahasia. Ini pasal 22E. Nah, pasal ini sebetulnya menerjemahkan bahwa demokrasi. Oleh MK, pasal ini diterjemahkan menjadi one man one vote. Ini kesalahan besar. Karena apa? Di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sistem demokrasi kita sudah jelas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahkan di Stat Fundamental Nom Pancasila, sistem demokrasi kita di nomor 4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam undang-undang
KPU pemilu ini diterjemahkan menjadi pemilihan langsung one man one vote. Ini one man one vote adalah norma baru yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini rentetannya akan panjang karena kelompok-kelompok yang pro demokrasi itu mengatakan bahwa pemilihan langsung adalah pengejawatan kedaulatan rakyat. Itu bohong besar. Setelah kajian kami di Rumah Pancasila bahwa tingkat pendidikan rakyat kita tidak sekolah 30%, lulus SD 30%, lulus SMP sampai SMA 34%. Jadi 94% rakyat kita adalah golongan di bawah pendidikan sampai menengah. Sedangkan sementara orang-orang yang pinter-pinter itu D3, S1, S2 sama S3 itu hanya 6%. Bayangkan sekarang dengan 94% rakyat kita yang seperti ini dimasukkan dalam sistem demokrasi pemilihan langsung. Apa yang terjadi? Demokrasi pemilihan langsung itu adalah berbiaya sangat tinggi. 94 rakyat kita tidak mungkin ikut konsentrasi dalam pemilihan, dan itu dihilangkan. Kalau saya mengatakan bahwa MPR telah menghilangkan kedaulatan rakyat, dimulai dari penghapusan referendum, kenyataannya kemudian dilanjutkan dengan apa? Menghapuskan utusan golongan dan utusan daerah, sehingga MPR itu sekarang hanya ada satu golongan, yaitu golongan partai politik. Jadi apa ini yang digembar-gemborkan oleh Saiful Mujani bahwa demokrasi ini adalah selalu mengatakan check and balances? Materialnya aja sudah tidak balance. Bagaimana 94% rakyat kita ini hanya menjadi objek? Tidak mungkin dia ikut konsentrasi. Ini akan terus merambat. Karena apa? Ketika mereka pengamandemen ini menggunakan sistem presidensil, apa yang terjadi? Visi misi negara diganti visi misi perseorangan. Bayangkan, kita pernah sadar nggak? Jadi visi misi negara ini diganti 549 visi misi presiden, gubernur, wali kota, bupati. Bayangkan. Terus bagaimana bisa terwujud keadilan sosial? Bagaimana bisa terwujud adil dan makmur kalau negara ini sudah diacak-acak diganti 549 visi misi? Ini akan terus berkembang. Apa yang terjadi kemudian? Ketika mereka menang, presiden menang, gubernur sudah menang, bupati wali kota ada sudah menang. Kemudian mereka untuk menduduki jabatannya disumpah. Yang Islam Al-Quran, yang Kristen pakai Alkitab, yang agama lain mungkin pakai kitab yang lain. Terus mereka bersumpah akan berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang. Jadi sumpah ini adalah sumpah untuk menjalankan visi misi negara. Tapi apa yang terjadi ketika habis disumpah? Mereka semua sejak 2004 sampai 2024 mereka melakukan sumpah palsu karena mereka tidak menjalankan visi misi negara, tapi menjalankan visi misi perseorangan yang dipertarungkan di dalam sistem presidensil. Sadar nggak kita? Nah, ini yang terjadi. Kita ribut sekarang itu tidak pada hal-hal yang sebetulnya hak kita, hak rakyat, tapi kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting kalau menurut saya, menghujat dan segala macam. Nah, sekarang ini bagaimana penyelesaiannya persoalan ini? Bahwa telah terjadi demokrasi bohong-bohongan, karena tidak mungkin 94% yang berpendidikan rendah dan menengah ini dipertarungkan dengan sistem demokrasi yang seperti ini. Saya ingin menjelaskan, demokrasi pemilihan langsung dengan demokrasi
perwakilan seperti di MPR itu, menurut bapak-bapak berdaulat yang mana? Bapak-bapak bisa menjawab, berdaulat yang mana? Memilih langsung dengan memilih perwakilan? Langsung. Ya itu, kebodohan kita di situ. Padahal kedaulatan rakyat dengan pemilihan langsung itu, kedaulatan rakyat hanya dilakukan 5 menit di bilik suara. Setelah itu 5 tahun kita tidak bisa apa-apa. Terjadi penyelewengan dan macam-macam, kita tidak bisa apa-apa. Nah ya, itu karena kita tidak pernah berpikir panjang. Sekarang coba kalau kita dilakukan dengan demokrasi pemilihan tidak langsung lewat MPR. Misalkan Bang Anton ini seorang dokter, dia akan diwakili oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Karena Bang Anton ini adalah aktivis Muhammadiyah, dia juga akan diwakili oleh Muhammadiyah. Sudah 2. Yang ketiga, mungkin Bang Anton ini karena bisnisnya dia ikut Kadin, maka Bang Anton juga diwakili dengan Kadin. 3, Bang Anton ini karena tinggalnya di Pulau Batam sana, maka utusan daerah Pulau Batam juga mewakili Bang Anton. Jadi 1 Bang Anton diwakili 4 suara. Bayangkan. Yang hebatnya lagi, ya sistem pemilihan tidak langsung itu, yang anggota MPR tadi itu, mereka itu pemilihan tidak langsung ini rakyat punya hak veto. Bayangkan. Apa hak vetonya? Hak vetonya adalah mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Sekarang pemilihan langsung punya hak veto gak? Diwakili gak? Bisa ngontrol gak? Kita itu semua ditipu oleh sistem demokrasi yang katanya demokrasi liberal, demokrasi kedaulatan rakyat. Ngomong kosong semua. Yang berdaulat itu ya sistem MPR ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk menuntut dikembalikannya Undang-Undang Dasar 45. Kalau bangsa ini ingin selamat, mari kita sadar bahwa sebetulnya bangsa kita semua ini telah dirampas kedaulatan rakyatnya. Tanyakan saja pada mereka yang pro demokrasi itu, bagaimana 94% pendidikan yang sangat rendah ini dimasukkan dalam sistem demokrasi dengan berbayar sangat tinggi ini. Bagaimana kita bisa merasakan, kecuali kita menjadi objek, hanya dibayar dengan sembako, dengan uang receh, kemudian ya sudah, hanya 5 menit di bilik suara, kemudian 5 tahun kemudian kita akan diam. Tapi dengan sistem MPR, pikiran-pikiran kita tadi bisa menjadi dimasukkan pada garis-garis besar haluan negara, sehingga kita bisa ikut berperan dalam mengambil keputusan dalam ketatanegaraan. Dulu waktu zaman masih ada GBHN, golongan yang 94% ini yang mungkin juga tidak mempunyai pendidikan tinggi bisa masuk ke sana dalam golongan, misalkan petani masuk, nelayan, ada mungkin adat istiadat, mungkin ada guru, ada macam-macam yang tidak mampu. Mungkin kalau sekarang bisa ojol, bisa macam-macam mewakili. Nah, ini sekarang hilang. Kita ini hilang, dan kita hanya tiap hari berteriak-teriak di medsos, menghujat dan macam-macam, tapi tidak pada berpikir kepada hak konstitusional sebagai rakyat itu yang harus diperjuangkan. Bagaimana kedaulatan rakyat itu diperjuangkan? Ini yang harusnya kita suarakan, bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu bukan seperti omongannya Profesor Saiful Mujani itu, dia ketakutan karena kata Bang Hatta Taliwang pecah piring. Dia selama ini dia makan dari memang demokrasi yang seperti ini, lembaga survei, tukang survei. Makanya mari kita bersatu padu untuk melakukan gerakan yang lebih masif untuk mendorong kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Mungkin terima kasih dari saya. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Pri, Ketua Studi Rumah Pancasila. Ya.